Welcome to my channel, Das Film. Oke, sebelum masuk di video kali ini, jangan lupa subscribe dulu ya bos. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga yang di bawah makin panjang besar dan berurat ya. Jadi waktu Yuko memberi racun ke makanan yang akan diberikan Suya, dan sialnya Yuko datang dan langsung memakan makanan yang telah diberi racun. Alhasil Yuka pun langsung mati keracunan. Melihat Yuka mati, Satomi mengambil SMG milik Yuka dan langsung menodongkan ke mereka semua. Karena Satomi berpikir ada yang berkhianat. Awalnya dia menuduh Chisato karena Chisato yang memasak masakan itu. Sedangkan Chisato menuduh Haruka karena Haruka juga memasak masakan tersebut. Namun di sini Utsumi menenangkan Satomi karena semua ini salah paham. Namun Haruka menuduh Satomi karena Satomi semalaman tidak tidur. Dan kini Chisato malah menuduh Utsumi karena dia berpikir bahwa Utsumi merencanakan hal tersebut dengan Suya, yang kemudian mereka berdua bisa pergi bersama. Lalu Chisato ingin mengambil senjata dan Satomi pun langsung menembak Chisato hingga mati. Melihat itu, Utsumi langsung mengambil senjata Chisato dan menembak Satomi. Dan mereka semua pun bertempur menghadapi Satomi. Di sini Satomi mencoba berdamai dan menjelaskan bahwa Chisato mau mengambil senjata dan membunuhnya. Namun Utsumi dan yang lainnya tidak peduli. Lalu Satomi berlari dan ngeras mereka semua, yang pada akhirnya mereka bertiga mati secara bersamaan. Gading, Satomi masih hidup dan langsung menodongkan senjatanya ke Yuko, karena dia tahu yang melakukan itu adalah Yuko. Yang ternyata Utsumi juga masih hidup dan menembak Satomi hingga mati. Nah, baru sekarang mereka bertiga mati. Sip. Mendengar suara tembakan, Suya berteriak memanggil Utsumi dengan semua hal yang terjadi. Lalu Yuko membukakan pintu Suya. Merasa bersalah, Yuko berlari ke atas mercusuar lalu dia loncat dari mercusuar itu dan tewas. Dasar Yuko, beban. Waktu ke bawah lantai mercusuar, Suya melihat Utsumi dan yang lainnya telah tewas. Akibat semua hal itu, nomor 2 Yuki, nomor 9 Yuko, nomor 12 Haruka, nomor 17 Satomi, nomor 19 Chisato telah mati dan tersisa 10 pemain. Sedangkan Kawada dan Noriko mereka bersembunyi di kuil Nakano. Karena seperti rencana, bila terpisah, Suya, Noriko, dan Kawada akan bertemu di tempat tersebut. Di sini Kawada merawat Noriko yang keadaannya belum cukup membaik. Di sisi lain, Suya mencoba berjalan menuju kuil Nakano untuk menemui Kawada dan Noriko. Noriko yang khawatir dengan Suya, dia mencoba mencarinya dan diikuti oleh Kawada. Namun sialnya, di sebuah persimpangan jalan setapak, Kawada kehilangan jejak Noriko. Sedangkan Noriko tiba-tiba bertemu dengan Mitsuko yang sedang sendirian. Melihat Noriko, Mitsuko langsung ingin berniat membunuh Noriko, dan tanpa terduga, Kitano datang hingga membuat Mitsuko ketakutan. Lalu Suya datang menghampiri Noriko dan Kitano. Namun, dia terjatuh karena kelelahan. Melihat hal itu, Kitano mencoba membantu dengan memberikan payungnya kepada Noriko, yang kemudian Kitano pergi. Suya mengatakan ke Noriko bahwa dirinya telah sekarat dan sepertinya tidak bisa bangkit lagi. Waduh, sepertinya Suya lupa ngelut medkit kayaknya, sampai darahnya merah gitu. Malah yang di-load senjata. Ya udahlah, terserah dia. Di sisi lain, Sugimura yang sedang terluka, dia mendatangi sebuah gudang yang cukup besar. Dia melihat di alat pelacak bahwa ada seseorang di dekatnya yang ternyata dia adalah seorang wanita yang bernama Kayoko Kotohiki. Sugimura mencoba mencarinya, sedangkan Kotohiki berniat untuk membunuh Sugimura. Dan tanpa sengaja, Kotohiki menimbulkan sebuah bunyi sehingga Sugimura mengetahuinya. Saat mau mendatangi Kotohiki, tiba-tiba Kotohiki menembak Sugimura hingga terjatuh. Namun, Sugimura menyuruh Kotohiki untuk segera pergi dari tempat tersebut karena seseorang yang akan datang ke tempat itu dan membunuh mereka. Mendengar perkataan Sugimura, Kotohiki tidak mengerti, yang kemudian Sugimura menjelaskan bahwa dirinya datang untuk menemuinya dan menyelamatkannya, tapi malah ditembak. Barbar sekali. Sugimura juga mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai Kotohiki sejak lama, yang pada akhirnya Sugimura mati. Lalu bangkit lagi dan menjadi Izaki, terus manggil Genji. Ya, begitulah. Melihat Sugimura telah tewas, Kotohiki merasa menyesal. Dan tiba-tiba datang jagoan kita semua, yaitu Mitsuko, yang kemudian langsung menembak Kotohiki hingga tewas. Ini baru pro player, nggak banyak bacot langsung barbar. Akibat hal itu tadi, nomor 11 Hiroki Sugimura dan nomor 8 Kayoko Kotohiki mati.
Kini hanya tersisa 8 pemain. Setelah hal itu, Mitsuko ngelut persenjataan mereka-mereka yang sudah mati. Dan tiba-tiba Kiriyama datang menembak Mitsuko. Oh my god, ini yang menjadi pertandingan yang sengit. Pro player versus pro player. Mereka berdua saling bertarung dengan alat-alat seadanya. Nampak di sini Kiriyama kalah. Namun beruntungnya dia diselamatkan armor level 3. Kiriyama mencoba menahan serangan Mitsuko dan menembak Mitsuko berulang kali hingga tewas. Yang pada akhirnya pertempuran ini dimenangkan Kiriyama. Yah, pro playerku kalah. Ganti gaco lah. Intinya akibat hal itu, nomor 11 Mitsuko Sauma mati dan tersisa 7 pemain. Pagi harinya Kotano mengumumkan para pemain yang mati, yaitu Yuka, Chisato, Haruka, Satomi, Yuki, Yuko, Katohiki, Mitsuko, dan Sugimura. Mendengar Sugimura mati, Suya mengajak Noriko dan Kawada ke barat untuk menemui Mimura dan yang lainnya. Di sisi lain, Mimura mencoba nge-hack seluruh komputer milik para militer yang mengawasi mereka. Sedangkan kedua temannya, mereka membuat sebuah bom untuk menghancurkan markas militer. Waktu nge-hack, ternyata hal itu berhasil. Mimura memasukkan sebuah virus ke komputer militer sehingga komputer mereka error. Melihat komputer para militer error, Kitano langsung mematikan komputer mereka dan menyuruh merestart kembali komputer tersebut. Mimura dan kedua temannya menyiapkan ratusan molotov, beberapa peledak, dan sebuah mobil yang telah dipasangi bom. Dan bangsatnya, tiba-tiba Kiriyama datang dan langsung menembak Yukata, lalu menyerang Lijima dan Mimura. Mimura mencoba melawan Kiriyama menggunakan pistol, namun hal itu sia-sia. Merasa terdesak, Mimura memutuskan untuk mundur ke gedung mereka, tapi kini malah Lijima terkena tembakan Mimura. Merasa kesal, Mimura lari ke arah mobil yang dia pasangi bom tadi. Mimura membuka pengunci bom sehingga mobil itu meledak. Akibat hal itu, nomor 2 Lijima, nomor 12 Yukata, dan nomor 19 Mimura mati, sehingga tersisa 4 pemain. Melihat ledakan, Suya dan yang lainnya mendatangi tempat tersebut. Mereka melihat gedung persembunyian Mimura telah habis terbakar. Lalu mereka bertiga melihat Kiriyama yang selamat dari ledakan tersebut. Melihat hal itu, Kawada mencoba untuk melawan Kiriyama. Sedangkan Kiriyama dia tidak melihat kedatangan Kawada karena matanya telah buta akibat ledakan tersebut. Beruntung karena mata Kiriyama telah buta, Kiriyama nembak, tapi nggak kena-kena. Akibat hal itu tadi, Kawada membunuh Kiriyama dengan mudahnya. Dan kini nomor 6 Kazuo Kiriyama telah mati, jadi cuma tersisa 3 pemain. Setelah semua hal itu selesai, Kawada mengajak Noriko dan Suya ke pinggiran pantai. Mereka beristirahat di sana. Di sini Suya tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Sedangkan Kitano mendengarkan pembicaraan Suya dan yang lainnya lewat kalung yang dipasangi mikrofon. Suya menceritakan tentang kedua orang tuanya yang telah meninggal, dan dia ingin terus berjuang hingga menjadi orang yang dewasa. Lalu Kawada memotong pembicaraan Suya dan berkata itu hal yang tidak mungkin. Jangan percaya dengan siapapun. Suya dan Noriko terlalu mempercayai Kawada, sehingga Kawada memanfaatkan mereka berdua agar selamat dari permainan tersebut. Noriko memotong pembicaraan dan menanyakan soal Keiko. Kawada menjawabnya bahwa cerita soal Keiko hanyalah dibuat-buat oleh Kawada agar mereka berdua percaya. Yang pada akhirnya mereka berdua dibunuh oleh Kawada. Mendengar perdebatan mereka ditambah tembakan, Kitano mengumumkan ke seluruh militer bahwa permainan telah selesai. Dan di hari ketiga jam 4:30 pagi, permainan selesai. Dan pemenangnya adalah nomor 5 Kawada. Setelah permainan selesai, Kitano menyuruh para militer untuk meninggalkan pulau. Lalu Kitano berolahraga senam sambil menunggu Kawada yang masih hidup. Waktu Kawada telah datang, Kitano menyambutnya dan membawa masuk ke gedung sekolahan, kemudian memberikan makanan dan obat-obatan. Kitano mencoba memeriksa kalung milik Kawada yang ternyata kalungnya telah dimatikan oleh Kawada. Lalu Kitano menuduh Kawada yang merusak sistem komputer militer sebelumnya, dan berpikiran bahwa Kawada berniat balas dendam atas kematian Keiko. Oleh karena itu Kawada mau ikut lagi permainan ini. Oke, jadi soal cerita Keiko itu benar ya. Karena Kitano aja mengetahui hal tersebut, jadi bukan anggapan bohong yang dibicarakan Noriko dan Kawada tadi waktu di pinggir pantai. Lanjut. Di sini Kitano berpikiran bahwa Kawada berbuat curang dan menodongkan pistol ke arah Kawada. Dan tiba-tiba, Noriko dan Suya datang. Noriko langsung menodongkan senjatanya ke Kitano.
Yang ternyata ini adalah rencana yang dibuat oleh Kawada pada sebelum-sebelumnya, yaitu memanipulasi permainan, sehingga terlihat Kawada yang menang dan seluruh militer meninggalkan gedung sekolahan itu dan kini tinggal Kitano sendirian. Melihat hal itu, Kitano merasa bangga dengan mereka karena dua kekasih bisa bertahan hidup. Kemudian Kitano menunjukkan sebuah gambar yang dibuat anaknya, dan seperti itulah gambarnya, yaitu orang saling membunuh. Kitano membuat gambar itu menjadi kenyataan dan terbentuklah sebuah game yang bernama Battle Royale. Di tengah gambar ada gambar perempuan yang ternyata perempuan itu anaknya dan mirip dengan Noriko Nakagawa. Makanya selama permainan Kitano selalu mencoba menyelamatkan Noriko. Di sini, Kitano menyuruh Noriko untuk menembaknya, namun Noriko menolaknya, sehingga Kitano memaksanya atau Kitano yang akan menembak Noriko. Melihat posisi Noriko terancam, Suya menembak Kitano. Yang ternyata pistol yang dipegang Kitano hanyalah pistol air. Akibat hal itu, Kitano mati, lalu mereka bertiga melepaskan kalung-kalung mereka. Waktu ada suara telepon, Kitano hidup lagi dan menjawab telepon itu. Yang ternyata anaknya yang bernama Sori menelponnya dan menyuruhnya pulang. Namun Kitano tidak bisa pulang untuk hari ini dan selamanya. Kitano memakan kue terakhirnya yang pada akhirnya Kitano mati beneran. Yaelah, cuman mau mati aja delay bentar anjir. Setelah hal itu, Kawada, Noriko, dan Suya meninggalkan pulau tersebut. Namun akibat terkena tembakan dari Kiriyama, Kawada sekarat. Noriko berterima kasih dengan seluruh kebaikan Kawada, yang kemudian Kawada memanggil Suya dan mengatakan, "Akhirnya aku bisa memecahkan teka-teki senyum dari Keiko." Kawada menjawab, yaitu sebuah perpisahan. Kawada berterima kasih ke mereka berdua, yang pada akhirnya Kawada pun mati. Kawada sangat senang karena menemukan sahabat sejati seperti mereka berdua. Lalu Noriko Nakagawa dan Suya Nanahara dicari atas dugaan pembunuhan dan membantu bersekongkol dengan pembunuh. Sebelum mereka berdua pergi, Noriko pergi ke rumahnya untuk terakhir kali dan berpamitan dengan kedua orang tuanya. Dia mengambil pisau milik Nobu waktu menyayat Kitano ketika di sekolahan. Lalu mereka berdua terus bergerak maju untuk melakukan pertentangan soal Battle Royale dan seluruh aturan yang baru dibuat oleh para orang dewasa. Menurut kalian gimana? Terima kasih telah menonton. Jika kalian suka tekan like, dan jika kalian tertarik dengan channel ini bisa subscribe. Oke, Das Film izin pamit. Sampai ketemu di video berikutnya.